Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Fafa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana proses perumusan, pengusulan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Setelah Indonesia ini terlepas dari jajahan Belanda, Jepang meyakinkan bangsa Indonesia akan kemerdekaannya, di mana Jepang pada saat itu membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sering kita sebut dengan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 ini dibentuklah anggota BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Hajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dari Jepang. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang, yang mana mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia. Setelah dibentuk, BPUPKI segera mengadakan persidangan yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Di dalam persidangan tersebut terdapat beberapa pendapat dari para tokoh dalam menentukan dasar negara Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pendapat yang intinya berisi tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Sedangkan Mr. Supomo mengemukakan pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sedangkan Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka atas 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah masa persidangan pertama telah berakhir, tetapi dasar negara Indonesia merdeka belum terbentuk. Maka dari itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, yang mana disebut dengan panitia 9. Yang mana tugasnya yaitu menampung berbagai aspirasi pembentuk dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan tersebut diberi nama oleh Muhammad Yamin dengan istilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada masa persidangan, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu dibentuk panitia perancangan undang-undang. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancangan undang-undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan 3 pokok. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan ketiga, Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI telah dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja dari BPUPKI ini, kemudian Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau sering kita sebut dengan PPKI yang beranggotakan 27 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya, yang mana di situ membahas tentang salah satu kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ini, anggota PPKI semuanya telah bersepakat dan mensetujui akhirnya di mana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.